Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Ayu Tamara, NIM 237380005. Saya merupakan mahasiswa program studi magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu UML. UML itu merupakan singkatan dari Unified Modeling Language atau metode di dalam permodelan visual yang sering digunakan menjadi sarana perancangan sistem yang berorientasi objek. UML adalah bahasa standar perancangan, visualisasi, dan pendokumentasian sistem. Biasanya dikenal juga dengan bahasa standar untuk penulisan blueprint dari software. Keberadaannya diharapkan bisa mempermudah pengembangan perangkat lunak. Selain itu, bisa memenuhi berbagai kebutuhan pengguna secara lengkap, efektif, dan tepat, termasuk di dalamnya faktor robustness, scalability, security, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis diagram dalam UML ini, di mana masing-masingnya memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini bergantung dari bagaimana diagram dirancang sebelum atau sesudah implementasinya. Tetapi secara garis besar dibagi ke dalam dua kategori, yaitu behavioral diagram dan structural diagram, di mana diagram tersebut digunakan untuk melakukan analisa dan menggambarkan struktur sistem atau proses sementara lainnya untuk menggambarkan perilaku aktor, sistem, dan komponen bangunan. Behavioral diagram. Behavioral diagrams ini menekankan pada perilaku dinamis sistem dengan menunjukkan kolaborasi antar objek dan perubahan keadaan internal objek. Ada 6 behavioral diagrams, yaitu use case diagrams, activity diagram, sequence diagram, interaction overview diagram, timing diagram, dan state machine diagram. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Seperti pada contoh berikut ini, merupakan contoh use case diagram pada aplikasi game asa otak yang menunjukkan hubungan antara aktor yang merupakan user dengan sistem dengan cara mengakses fitur-fitur pada aplikasi game asa otak tersebut. Adapun fungsi dari use case diagram yaitu berguna untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses, dan sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Adapun manfaat dari use case diagram ini yaitu menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem, memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan dan memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Nah, seperti pada contoh use case berikut ini merupakan seorang user yang mengakses sebuah sistem yaitu game asa otak. Di sini user berinteraksi dengan sistem dengan cara mengakses fitur-fitur yang ada pada aplikasi game asa otak ini seperti login. Login ini include ke registrasi, dan sedangkan untuk fitur lainnya seperti operation game, simplicity game, Flickmaster, reverse RPS sampai high or low game itu panah extend ke login itu karena apabila user tidak login maka si user ini tidak bisa mengakses beberapa fitur game di dalam game asa otak tersebut. Jadi use case diagram ini mempermudah seorang programmer untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan di dalam sistem dan bagaimana skema sederhana seorang user dalam mengakses sebuah sistem tersebut. Activity diagram. Activity diagram pada dasarnya adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja
yang digunakan pada sebuah sistem yang dijalankan. Ini juga dipakai untuk mengelompokkan atau mendefinisikan aluran tampilan dari sistem tersebut. Di dalamnya terdapat komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan lewat tanda panah. Panah itu kemudian mengarah ke urutan aktivitas yang dilakukan dari awal sampai akhir. Seperti pada contoh berikut ini merupakan activity diagram untuk fitur login. Di sini terdapat simbol awal dan juga akhir proses. Di sini awalnya user itu membuka game asa otak, kemudian apa reaksi dari sistem setelah si user membuka game, yaitu menampilkan form untuk login. Kemudian kembali lagi ke user, si user mengisi form dengan username dan password. Kemudian si user mengklik button login dan sistem akan mengautentifikasi apakah isian dari username dan password pada form sudah sudah terdaftar belum di database. Apabila sudah terdaftar dan itu benar, maka menampilkan halaman utama, dan jika salah dia kembali ke menampilkan form untuk login dan sampai berakhir di menampilkan halaman utama. Sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim beserta waktu pelaksanaannya. Objek-objek yang berhubungan dengan berjalannya proses operasi biasanya diurutkan dari kiri ke kanan, seperti yang ada pada contoh sequence diagram pada aplikasi game asa otak berikut ini, yaitu di mana diagram ini menggambarkan sebuah alur dari kiri ke kanan, yaitu dari mulai user ke form register, form login, game bermain, dan database-nya alurnya itu bagaimana. Apakah dia dari form, dia kemudian mengecek ke database, dan kalau dia belum terdaftar dia tidak bisa login, atau dia belum login dia tidak bisa memilih game dan tidak bisa bermain game. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram adalah diagram yang mungkin bisa dikatakan paling kompleks, di mana dikenal juga dengan nama diagram interaksi. Dengan kata lain, diagram ini merupakan diagram aktivitas yang dibuat dari diagram interaksi berbeda. Katakanlah, jenis diagram ini merupakan campuran dari activity diagram dan interaction diagram. Tetapi, sebagian besar situs website menganggapnya diagram aktivitas khusus. Artinya, kita bisa melakukan atau menggunakan sebagian besar dari notasi activity diagram dengan menambahkan elemen, misalnya interaksi, batasan waktu, penggunaan interaksi, durasi, dan lain-lain. Seperti pada contoh diagram interaction overview berikut ini merupakan diagram alur proses pendaftaran mahasiswa baru, di mana mahasiswa yang datang itu untuk mendaftar, kemudian data pendaftarnya untuk dicetak kartunya, kemudian dari setelah selesai pencetakan kartu, yaitu mahasiswa diperkenankan untuk masuk ruangan atau dia kondisinya boleh tidak datang, atau di sini kondisinya ada dua, yaitu masuk ruangan dan tidak datang. Apabila dia masuk ruangan, dia tes masuk, tes selesai, kemudian diterima, cetak kwitansi, kemudian melakukan pembayaran. Sedangkan kalau kondisi mahasiswa yang tidak datang, itu langsung selesai. Timing diagram. UML ini digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek saat menjadi pusat perhatian saat melakukan istirahat tepat waktu. Maksudnya, Anda tidak perlu tertarik mengenai bagaimana cara objek melakukan interaksi ataupun mengubah satu sama lainnya, tetapi Anda ingin mempresentasikan mengenai objek dan aktor yang bertindak selama sumbu waktu linear.
Tiap peserta digambarkan menggunakan garis hidup yang merupakan langkah pembentukan garis sebab peserta individu mampu untuk melintasi dari satu tahap ke tahap lainnya. Seperti yang pada contoh berikut ini, yaitu merupakan diagram timing yang merupakan website timing, di mana dari processing, waiting sampai dia menampilkan halaman digambarkan oleh timing diagram berikut ini. State machine diagram. State machine diagram ini biasanya juga disebut dengan diagram state chart, di mana penggunaannya untuk menggambarkan berbagai status dari komponen dalam sistem tertentu. Diberi nama state machine karena layaknya mesin yang mampu menggambarkan beberapa keadaan dari objek serta bagaimana objek bisa berubah. Seperti pada contoh diagram berikut ini merupakan proses arsip dari penyewaan kendaraan. Di sini dimulai dengan membuka arsip penyewaan. Kemudian sistem akan membaca arsip, kemudian user akan melihat arsip kendaraan, sistem akan membuat laporan dan hasilnya yaitu mencetak laporan, kemudian selesai. Nah, dan ada kondisi juga di mana si user ingin melihat arsip sewa dan denda. Si sistem akan membaca arsipnya, kemudian si usernya juga bisa akan melihat arsip sewa dan denda, kemudian sistem membuat laporan dan sistem akan menampilkan cetak laporan penyewa yang akan dikirimkan oleh si user. Struktural diagram. Struktural diagram menekankan pada struktur statis sistem menggunakan objek, atribut, operasi, dan hubungan. Ini mencakup diagram kelas dan diagram struktur yang komposit. Ada 6 struktural diagram, yaitu kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan package diagram. Kelas diagram. Kelas diagram ini merupakan jenis diagram yang paling umum untuk melakukan dokumentasi software, sebab sebagian besar software yang dibuat masih mendasar pada pemrograman berorientasi objek, sehingga penggunaan kelas diagram ini bisa dijadikan solusi karena OOP didasarkan pada kelas dan hubungan antar objek. Singkatnya, kelas diagram ini isinya adalah kelas beserta atributnya serta perilakunya. Kemudian tiap kelas juga memiliki 3 bidang, diantaranya nama kelas, atribut kelas, operasi atau perilaku kelas. Hubungan di antara kelas yang berbeda akan diwakili garis penghubung membentuk kelas diagram. Seperti pada contoh kelas diagram berikut ini merupakan sistem untuk aplikasi laundry. Dan kemudian di mana si pegawai maupun si pegawai ini login untuk mengakses sistem, kemudian juga bisa melihat laporan. Apabila sudah login, dia bisa melihat transaksi. Kemudian ada juga konsumen. Konsumen ini melakukan kelas transaksi, juga bisa melihat laporan. Kemudian di sini juga ada admin yang bisa melihat laporan. Admin di sini maksudnya mungkin si owner dari laundry tersebut. Objek diagram. Dalam melakukan pengembangan software, kelas menjadi tipe data yang abstrak, sementara objek merupakan turunan dari kelas yang abstrak pula. Misalnya, apabila kita memiliki kelas dengan nama mobil, maka turunan dari kelas mobil tersebut adalah Fortuner, Avanza, Pajero, dan lain sebagainya. Nah, diagram ini dapat membantu para developer software untuk memeriksa struktur abstrak generik yang sudah dibuat, kemudian mewakili struktur paling layak saat diaplikasikan. Maksudnya adalah ketika objek dari kelas-kelas tersebut kemudian digunakan, maka akan lebih mudah diaplikasikan. Contohnya pada objek diagram berikut ini merupakan objek diagram untuk login, di mana login di sini mempunyai hubungan atau mempunyai hubungan dengan
login controllernya. Kemudian ada juga berhubungan dengan user manajernya, kemudian ada cookies manajernya dan lain sebagainya. Komponen diagram. Ketika kita dihadapkan pada dokumentasi sistem yang sifatnya kompleks, komponen diagram ini dapat membantu memecahkan sistem menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Terkadang memang sulit untuk menggambarkan arsitektur sistem karena mungkin saja dapat mencakup beberapa departemen atau menggunakan teknologi yang berbeda. Adapun contoh komponen diagram berikut ini merupakan proses dari seminar mahasiswa, di mana antara seminar manajemen dan student administrationnya itu dibuat saling berhubungan dengan adanya fasilitasi, adanya data, adanya folder fasilitas, folder mahasiswa, folder seminar maupun jadwal. Deployment diagram. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara artefak dengan software. Melalui diagram ini biasa dibuat model fisik mengenai bagaimana komponen artefak atau perangkat keras digunakan pada komponen lain atau node. Artefak merupakan klien aplikasi dan skema yang berbasis data, sementara node adalah server aplikasi dan server yang berbasis data. Dapat digambarkan pada deployment diagram berikut ini. Package diagram. Package diagram layaknya wadah makro di mana isinya bisa berupa artefak dan node. Keduanya akan mengatur diagram model dan komponen dalam kelompok dengan cara yang sama. Sebuah namespace kemudian merangkum nama-nama berbeda yang paling tidak saling berkaitan. Paket juga bisa dibangun dari beberapa paket lain ketika digunakan untuk menggambarkan sistem dan perilaku lebih kompleks. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan adanya hubungan antar berbagai komponen besar yang kemudian membentuk sistem yang kompleks. Seperti pada contoh package diagram berikut ini yang merupakan package diagram untuk proses pemesanan suatu produk. Sekian penjelasan sedikit mengenai UML dari saya, semoga dapat membantu, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.